Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika minggu lalu bab 2 sudah selesai kita bahas, nah untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3 yang mana akan membahas tentang peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Sebelum masuk ke materinya, Ibu ingatkan lagi seperti biasa, kalian harus menyimak video ini sampai selesai dan mencatat poin-poin pentingnya sebagai bekal untuk menjawab kuis yang akan Ibu berikan nanti. Kemudian, jawab kuis tersebut di kolom komentar karena komentar tersebut sebagai absensi kehadiran kalian semuanya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu membahas tentang Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Sebelumnya, perlu kalian pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Fathu Makkah. Nah, Fathu Makkah itu adalah sebuah peristiwa di mana akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhasil menguasai kembali kota Makkah dan menghancurkan berhala-berhala di dalamnya. Nah, sehingga Ka'bah itu kembali suci. Dan peristiwa ini bermula dari perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Sebelumnya, Ibu beritahu terlebih dahulu, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dan peristiwa terjadinya Fathu Makkah serta faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi keberhasilan Fathu Makkah. Baik, yang pertama adalah latar belakang terjadinya Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah ini dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Apakah kalian masih ingat tentang perjanjian Hudaybiyah yang kemarin kita bahas? Nah, perjanjian itu adalah perjanjian yang dilakukan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Dan kaum Quraisy ini melanggar salah satu poin perjanjian tersebut, yaitu tentang gencatan senjata selama 10 tahun. Kabilah Bani Bakar merupakan sekutu Quraisy Mekah melakukan penyerangan ke kabilah Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin dan kaum Quraisy, maka terlibat dalam penyerangan tersebut. Kaum Quraisy ini membantu kabilah Bani Bakar dengan senjata dan personel dalam menyerang kabilah Khuza'ah. Kemudian penyerangan tersebut memaksa kabilah Khuza'ah menyelamatkan diri ke tanah haram. Dari penyerangan itu juga menimbulkan korban dari kabilah Khuza'ah sendiri. Dan atas dasar pelanggaran salah satu poin perjanjian Hudaybiyah tersebut, kemudian Nabi Muhammad menghimpun pasukan yang jumlahnya 10.000 orang untuk menuju Mekah sebagai respon atas adanya pelanggaran perjanjian tersebut. Dan Nabi Muhammad, Masya Allahnya, masuki kota Mekah dengan kemenangan tanpa adanya perlawanan yang berarti. Peristiwa terjadinya Fathu Makkah. Yang pertama diawali adanya perseteruan antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Sebelumnya sudah disinggung dalam penjelasan latar belakang terjadinya Fathu Makkah. Di sini akan dijelaskan secara lebih rinci. Nah, tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung, suku Bani Bakar ini menyatakan setia kepada kaum kafir Quraisy, sedangkan suku Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Selang 2 tahun kemudian, Bani Bakar dibantu dengan kafir Quraisy memutuskan untuk menyerang Bani Khuza'ah, yang mana memang kedua suku ini memiliki masa lalu yang bermasalah. Dijelaskan bahwa penyerangan orang-orang
Bani Bakar kepada orang-orang Khuza'ah ini terjadi dalam dua gelombang. Yang pertama, Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah secara diam-diam pada malam hari dan mendadak tepatnya di mata air Al-Watir. Yang kedua, setelah terlibat pertempuran, kabilah Khuza'ah terdesak hingga ke Tanah Haram. Dari tempat tersebut, orang-orang Khuza'ah masih melakukan penyerangan meskipun dalam tradisi masyarakat Arab dilarang melakukan pertumpahan darah di Tanah Haram. Sehingga hal tersebut merupakan peristiwa yang mendorong timbulnya penaklukan kota Mekah dengan kekuatan 10.000 personel yang telah disiapkan oleh Rasulullah, terdiri dari kaum Muhajirin, Ansor, dan suku-suku Arab Badui. Setelah ada perseteruan antara kedua suku tersebut, muncullah perwakilan Bani Khuza'ah yang mengadu kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Mereka mengadu itu yaitu untuk meminta bantuan pasukan yang digunakan untuk menyerang kembali Bani Bakar. Akan tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah meminta waktu beberapa saat hingga tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah beberapa waktu, Rasulullah akhirnya mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan atau beberapa opsi sebagai berikut. Pertama, orang Quraisy itu harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan opsi yang ketiga adalah orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dan poin ketiga ini yang disetujui oleh kaum kafir Quraisy. Dan kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kaum kafir Quraisy. Untuk itu Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah tersebut dengan kesiapan pasukan yang sangat matang dan banyak, Abu Sufyan selaku orang yang terpandang, orang yang terkemuka dan pemimpin dari kaum Quraisy ini merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Selanjutnya, Nabi Muhammad dalam waktu singkat mampu mengumpulkan 10.000 personel menuju Mekah sebagai respon atas hal tersebut. Nah, ke 10.000 pasukan tersebut terdiri dari pihak Muhajirin yang berjumlah 700 orang dengan 300 kuda, kaum Ansor berjumlah 4.000 orang dengan 500 kuda, dan dari Bani Sulaim dan Bani Muzainah masing-masing 1.000 personel, hingga total pasukan terkumpul 10.000 personel. Rasulullah juga membagi pasukan ke dalam 4 penjuru, yakni dari arah utara, selatan, barat, dan juga timur, sehingga penduduk kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Rasulullah menunjuk Khalid bin Walid di sayap kanan dan Zubair di sayap kiri. Kemudian pasukan Rasulullah sendiri berada di tengah dan dibagi dua lagi. Sebagiannya dipimpin oleh Sa'ad dan sebagian lagi tempat beliau berada dipimpin oleh Abu Ubaidah. Nah, Khalid bin Walid dari bawah dan yang lainnya dari arah bukit. Ketika Khalid masuk melalui jalur Mekah bawah, beliau dihadang oleh pasukan yang dikumpulkan oleh Ikrimah dan sekutunya dari Bani Bakar di Al-Handamah yang telah memantau pasukan Rasulullah dari atas bukit. Namun, perlawanan Ikrimah dengan cepat dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Dan Ikrimah segera melarikan diri dari tempat. Nabi Muhammad memasuki kota Mekah melalui jalan Az-Zakir di dataran atas Mekah. Selain perlawanan kecil-kecilan oleh kelompok Ikrimah tersebut, kemudian tidak ada lagi perlawanan dari pihak Quraisy karena memang tokoh-tokoh mereka memutuskan untuk tidak ada perang. Kemudian Rasulullah menggunakan strategi perdamaian dalam menaklukkan kota Mekah, yakni masing-masing pasukan memasuki kota Mekah itu mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya. Nah, hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Dan strategi atau cara-cara damai yang digunakan Rasulullah
dapat membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan kalimat-kalimat takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk kota Mekah. Faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Yang pertama, terlihat bahwasanya dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang sangat amat bijaksana, yaitu dengan menaklukkan kota Mekah berjalan dengan penuh kedamaian tanpa pertumpahan darah sedikit pun, dan Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwasanya umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat yang maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Yang kedua adalah sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah guna menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, dalam hal ini terlihat jelas bahwasanya Rasulullah dalam berbuat sesuatu pasti tidak terburu-buru dan memikirkannya secara matang agar tujuan yang dicapai juga maksimal. Yang ketiga adalah kecerdasan Rasulullah, yaitu menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah yang nantinya akan terjadi. Nah, dalam kesempatan saat kemah, Abu Sufyan selaku pemimpin dari kaum kafir Quraisy mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya yang bernama Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah bahwasanya Abu Sufyan ini adalah seorang yang senang berbangga diri dan dipuji. Maka Rasulullah dengan kecerdasannya menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan supaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dan masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan peroleh keamanan. Siapa yang masuk masjid, maka dia aman, dan siapa yang tinggal di rumahnya, maka dia akan aman pula. Nah, melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, maka orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan kaum kafir Quraisy tersebut tidak terbukti. Malahan, sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan sikap yang sangat damai dan akhirnya pasukan muslimin masuk kota Mekah tanpa perlawanan sedikitpun. Setelah penaklukan kota Makkah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah, dan pada tahun ke-10 Hijriah ini Rasulullah juga melaksanakan ibadah haji, dan itulah ibadah haji satu-satunya beliau sebelum beliau wafat. Ibadah haji ini biasa disebut dengan haji wada. Materi haji wada akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu penjelasan materi dari Ibu. Jangan lupa kalian mengerjakan kuis yang telah Ibu berikan. Dan jawabannya bisa kalian kirim di kolom komentar, karena komentar tersebut merupakan absensi kehadiran kalian semuanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan apabila ada yang masih kurang paham terkait materi yang telah dipaparkan, kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.